Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ya, biar keadaan yang tidak mendukung kayak begini, tapi saya yakin dan percaya kita semua semangat datang ke rumah Tuhan ya. Baik, khotbah yang saya akan bawakan pada malam hari ini bertema Memento Mori. Mendengar kedua kata tersebut Memento Mori, pasti yang lain agak sedikit bingung dengan kedua kata tersebut. Nah, Memento Mori sendiri adalah bahasa Latin yang memiliki arti ingat akan kematian. Nah, kata ini pertama kali digunakan pada abad pertengahan oleh para filsuf. Seperti filsuf Plato dan filsuf Socrates. Nah, kedua filsuf tersebut ini merupakan pencetus ide atau gagasan tentang hal kematian yang kemudian dibahasa gaulkan menjadi Memento Mori. Nah, dengan mengerti arti kedua kata tersebut, pasti kita agak sedikit khawatir tentang kehidupan kita, apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita buka bersama-sama di dalam Yakobus 4 ayat 14. Kita bisa baca bersama-sama secara demikian. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang hanya sebentar saja kelihatannya lalu lenyap. Jadi saudara-saudara, hidup kita ini tuh hanya sementara atau tidak kekal. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Maksud dari Memento Mori ini memiliki relevansi ya dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Yakobus, dengan mengingatkan bahwa hidup kita di dunia ini tidak kekal ya, hanyalah sementara. Lalu apa yang harus kita banggakan? Apa yang harus kita sombongkan di dunia ini? Semua hanya percuma dan tidak ada gunanya. Apa yang kita harus sombongkan? Apakah dengan mobil yang mewah, dengan rumah yang kaya, atau dengan uang yang kita miliki? Itu semua akan lenyap atau tidak abadi. Mungkin selama di dunia ini kita senang ya kalau kita jadi orang yang berada, memiliki mobil mewah, memiliki rumah yang kaya, memiliki segala sesuatu. Apapun yang kita mau pasti tercapai jikalau kita memiliki hal-hal tersebut. Tetapi perlu kita ketahui bahwa itu semua tidak akan kita bawa ketika kita di sorga nanti. Nah, kita buka bersama-sama, kita baca di dalam Mazmur 90 ayat 10. Sudah ada di depan, kita bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kamu kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab baru berburu-buru, kami melayang lenyap. Nah, kita di sini harus juga menghargai untuk umur yang Tuhan masih berikan kepada kita, untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Seperti di dalam Mazmur ini ya, Mazmur 90 ayat 10, di sini mengatakan bahwa hidup kita di dunia ini hanya 70 tahun. Dan bahkan kalau kita kuat, kita bisa bertahan sampai 80 tahun. Kalau kita bisa bertahan sampai 80 tahun, yang dari 70 ke 80 itu hanyalah penderitaan dan kesengsaraan ya. Pemazmur mengatakan demikian. Mungkin ketika anak-anak muda, ketika mendengar hal-hal tersebut, mungkin berpikir bahwa saya masih muda, umur saya masih 17, 18, bahkan 19 tahun. Saya masih banyak waktu untuk berfoya-foya, saya masih banyak waktu untuk mengikuti keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan di dunia ini yang hanya sementara. Saya mau mengatakan di sini bahwa kita sebagai anak-anak muda yang penerus-penerus generasi gereja di tempat ini, kita harus mengingat, merenungkan di dalam Yakobus. Pembacaan yang tadi di dalam Yakobus 4 ayat 14, bahwa hidup kita ini cuma sementara seperti uap air yang tidak kekal. Seperti yang kita lihat di gambar itu menunjukkan bahwa seorang anak muda zaman sekarang ini kalau bawa motor di jalan itu suka ugal-ugalan, balap-balapan, apalagi kalau sudah sama teman-teman. Yang di samping lagi
Sebenarnya ada yang kejadian di Jakarta ya pada waktu itu. Dia putus sama pacarnya lalu gantung diri. Sebenarnya perempuan cuman gambarnya itu sebagai apa aja, contoh aja. Dia sampai gantung diri cuman gara-gara diputusin pacarnya. Itu adalah hal-hal yang dilakukan anak-anak muda sekarang jikalau mereka kurang bersandar kepada Tuhan. Ketika mereka kurang mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan, segala sesuatu yang terjadi ketika mereka merasakan sesuatu, mereka hanya mengikuti pikiran mereka yang sebenarnya itu menyesatkan. Sebenarnya itu pekerjaan iblis ketika kita tidak benar-benar berada di dalam Tuhan, kita tidak benar-benar mengandalkan firman Tuhan, di situ kita akan salah jalan. Next. Nah, ada yang tahu 10 orang ini siapa? Nah, 10 orang ini adalah 10 orang daftar 10 orang terkaya di Indonesia. Bisa membayangkan jikalau satu dari antara mereka datang kepada kita dan berkata bahwa, bolehkah saya menukar umur saya dengan saudara? Ketika kita masih muda ya, dia berkata bahwa saya ingin menukar hidup saya dengan saudara. Contohnya dia menjadi muda tetapi dengan hidup yang berkecukupan. Sedangkan kita menjadi tua tetapi kita penuh dengan kelimpahan. Apakah saudara mau? Saya yakin tidak. Kenapa saya bilang di sini tuh umur lebih berharga? Karena dengan umur kita yang masih muda, masih banyak kesempatan untuk kita dapat melayani Tuhan. Masih banyak kesempatan untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Bukan malah sebaliknya ya. Jadi kita ini di sini harus menghargai waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita. Saudara, beberapa hari belakangan ini ketika saya scroll TikTok ya, selalu lewat di beranda saya itu yang mengenai ramalan The Simpsons ya. Saya yakin saudara-saudari sudah mengetahui yang lainnya saudara tentang ramalan The Simpsons yang mengatakan bahwa 2024 ini akan terjadi badai matahari. Ya, tidak ada listrik, tidak ada internet, macet total. Bisa kita bayangkan bagaimana keadaan yang akan terjadi pada saat itu. Fenomena badai matahari terakhir itu terjadi pada tahun 1859. Dan dikatakan bahwa itu adalah badai matahari yang paling terbesar yang pernah terjadi. Dan kini para ilmuwan mengatakan bahwa badai matahari yang akan terjadi pada 2024 ini akan 60 kali lebih kuat daripada tahun 1859. Saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa walaupun mau 60, 70, bahkan 80 kali lipat sekalipun besar badai matahari yang akan terjadi, namun kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus 1000 kali lebih besar daripada badai-badai apapun yang akan terjadi di dunia ini. Ada amin? Saudara, ada 15 miliarder membangun bunker pertahanan ya. Kita tidak tahu apakah ada sesuatu yang mereka ketahui tetapi kita tidak ketahui. Apakah itu sebagai bentuk suatu persiapan mereka dalam menghadapi badai matahari tersebut. Kita sebagai orang-orang biasa yang berada di tempat ini, ketika kita melihat kita menonton atau kita melihat tentang ramalan-ramalan tersebut, kejadian-kejadian tersebut, kita mungkin rasanya hati kita susah ya, kita jadi khawatir. Mereka sudah membangun bunker pertahanan yang memiliki perlindungan yang ketat dari bahaya-bahaya ya, senjata nuklir atau apa itu. Nah, namun kita percaya bahwa bunker kita, bahwa tempat perlindungan kita yang paling aman itu hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus. Mau sekuat apapun bunker yang mereka perbuat, mau sekuat apapun tempat perlindungan mereka yang mereka buat, kita percaya bahwa Tuhan kita lebih kuat, lebih dahsyat dari tempat perlindungan mereka. Tempat perlindungan kita lebih kuat dari apa yang telah mereka bangun tersebut. Jadi kita tidak perlu khawatir ketika kita mendengar berita-berita tersebut, kita tidak perlu khawatir. Sebab ada lagunya juga mengatakan bahwa tak usah ku takut, Allah menjagaku. Jadi kita tidak usah khawatir, asalkan kita selalu bersandar kepada Tuhan. Seperti firman yang pada malam hari ini, ketika mungkin kita mendengar hal-hal tersebut,
kita mungkin rasa takut, gimana ya besok? Dosa saya masih banyak dosa, gimana kalau nanti saya masih muda lalu saya sudah mati? Nah, ini dia yang menjadi satu landasan kepada kita untuk kita dapat hidup dengan baik. Ketika kita tahu kalau besok kita akan mati, mungkin hari ini kita akan berbuat baik. Marilah kita coba berpikir lebih dalam lagi, atau kita harus benar-benar memaknai memento mori ini dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, banyak orang di luar sana yang hidup dalam kesombongan, keserakaan, karena mereka jarang sekali memikirkan tentang hari kematian, karena memikirkan tentang hal-hal di dunia ini. Saya mengajak kita semua untuk mempunyai pikiran bahwa saya hidup hari ini, besok saya akan mati. Kenapa? Karena saya begitu percaya bahwa ketika kita memiliki pikiran kematian kita, maka kesombongan, keserakaan itu tidak mungkin kita lakukan, atau bahkan sangat sulit untuk kita praktekkan. Tutur kata kita, pikiran dan tingkah laku kita pasti kita gunakan secara baik-baik, karena kita selalu mengingat pada hari kematian kita. Inilah adalah kunci untuk kita hidup kudus, suci dan bersih. Maka kita sebagai seorang percaya, kita harus membiasakan diri kita untuk selalu memikirkan hal kematian kita. Saudara-saudari, gunakanlah hari-hari hidup kita secara sebaik-baik mungkin. Kita harus menjadi teladan dalam setiap tugas tanggung jawab kita. Kita jadi orang-orang percaya yang mampu menunjukkan teladan Kristus di dalam setiap aktivitas kita. Percayalah, jika kematian terjadi, nama kita akan disebutkan di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita ambil sikap doa. Kita akan nyanyikan satu pujian.